Pernah nggak sih kalian ngerasa nggak pede kalau bicara di depan umum? Pernah nggak sih kalau kalian ngomong tapi omongan kalian tuh nggak didengerin? Dan pernah juga nggak sih kalau misalkan kalian ngomong tapi teman kalian tuh nggak ngerti apa yang kalian omongin? Wah, pasti pernah kan? Sama saya juga pernah. Nah, kebetulan banget di sini aku mau ngerekomendasiin satu buku yang pasti bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan teman-teman di atas. Penasaran? Stay tune! Possible to get you off my mind. I think about 100 thoughts and you are 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Aziza. Di video kali ini aku mau men-share dan mereview sebuah buku yang pastinya bagus dan bermanfaat yang udah banyak direview sama orang-orang loh teman-teman. Mau tahu bukunya apa? Ini dia bukunya. Bicara itu ada seninya. Buku ini ditulis oleh dosen dan pakar komunikasi yang terkenal di Korea Selatan yang bernama Oh Soo-hyang. Buku ini diterbitkan di Jakarta dan buku ini terdiri dari 238 halaman. Dan buku ini dibagi ke dalam 5 bab, yang setiap babnya itu tidak disusun berdasarkan urutan struktural tertentu. Jadi, ini bacanya bisa dari mana aja. Mau dari bab awal, bab kedua, bab ketiga, itu kita bebas. Dan yang pasti tetap nyambung-nyambung aja kok, tenang aja ya. Dan Oh Soo-hyang juga menyuguhkan bab demi bab dengan bahasa yang santai dan seolah-olah sedang bercerita. Jadi kesan sebagai buku yang tutorial yang kaku itu hilang ketika kita baca buku ini. Pada bagian awal, sang penulis juga mengajak kita untuk berdiskusi soal bagaimana caranya kita itu menjadi pribadi yang ahli dalam berbicara. Dan di dalamnya juga disuguhkan dengan fenomena-fenomena yang sering terjadi, yang sering menjadi penghambat seseorang dalam mengembangkan seni bicaranya, seperti karena trauma atau rasa takut. Dan beberapa tokoh publik pun ditampilkan di dalam buku ini sebagai contoh nyata yang mengalami perubahan besar atau perjalanan panjang hingga pada akhirnya dia bisa lihai berbicara seperti sekarang ini. Salah satunya yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, yang pernah mengalami rasa rendah diri dan pada akhirnya ia bisa membuktikan dirinya. Di dalam ceritanya, Oh Soo-hyang juga menyelipkan beberapa tips-tips sederhana untuk membantu kita berlatih, mulai dari latihan teknis sampai penguatan motivasi sehingga kita bisa lebih percaya diri. Di antaranya, beliau juga menyinggung hubungan-hubungan yang kurang harmonis akibat buruknya komunikasi. Banyak pasangan-pasangan yang mengalami kurangnya komunikasi, lupa akan teknik berbicara, dan mereka juga berpikir bahwa masalah-masalah tersebut itu bakal teratasi hanya dengan cukup meluangkan waktu. Wah, itu anggapannya salah ya teman-teman. Bahwasanya kita tahu bahwa aturan berdialog itu adalah 1, 2, dan 3. 1 untuk berbicara, 2 untuk mendengar, dan 3 untuk merespon. Nah, inilah rumus-rumus atau aturan-aturan yang bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan yang kurangnya komunikasi, yaitu kurangnya mendengar dan merespon. Di dalam buku ini juga, Oh Soo-hyang memaparkan contoh kalimat-kalimat yang angker yang paling dihindari oleh kaum laki-laki. Begini contohnya, minta maaf dong, atau sayang, bagusan yang ini atau yang ini, atau terserah deh. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang paling dihindari oleh kaum laki-laki. Di dalam buku ini juga, Oh Soo-hyang menuliskan bahwa seseorang pembicara yang baik sesungguhnya merupakan pendengar yang baik. Apa yang dibicarakan tidak terlepas dari apa yang ia dengar. Nah, pada akhirnya aku menyadari bahwa ternyata kemampuan bicara kita itu masih bisa diperbaiki loh teman-teman. Perkara dulu pernah salah ngomong, salah ucap, malunya gak ketulungan,
ternyata kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bicara kita. Nah, mungkin buat kalian yang ingin lebih dalam mempelajari tentang komunikasi, bagaimana caranya berbicara yang baik, bagaimana caranya menjadi pribadi yang ahli dalam berbicara, mungkin buku ini nih sangat cocok buat kalian. Nah, dan aku sangat suka sama buku ini karena buku ini tuh bahasanya tuh ringan dan pokoknya ringan deh, jadi kita tuh bacanya cepet paham gitu. Walaupun buku ini tuh buku terjemahan, tapi menurutku ini bukunya mudah dimengerti. Oke, mungkin cukup yang bisa saya review dari buku ini. Terus berlatih dan tetap semangat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.